dekat pintu nomor 8 lurus melalui pasar. Ini yang ditanya kemarin itu sama ibu, ini pasar kurma Tamora. Ini pasar kurma, ada yang tanya kemarin. Pasar kurma, oh sekalian di sini kiosnya segalanya menjual kurma. Ya. Kemudian sebelum juga kita sampai ke masjid yang akan kita tuju, di sebelah kiri kita ini ada satu masjid lagi. Ada satu masjid namanya Masjid Bilal. Pernahkah Bapak Ibu sekalian mendengar nama Bilal? Ya. Belum pernah dengar nama Bilal? Berarti belum pernah ke masjid ya. Bilal adalah seorang yang bernama sahabat Bilal, yang biasa kita sebut kalau di kampung kita adalah tukang adzan. Ya, tukang adzan. Memang tukang adzan baginda Nabi Muhammad SAW itu bernama Bilal bin Rabah. Ya. Beliau adalah suara sangat merdu sekali dan termasuk golongan orang-orang berkulit hitam, Bapak Ibu sekalian. Namun walaupun kulitnya hitam, tetapi hatinya putih. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, walaupun demikian, khusus saya pribadi, saya lebih senang bergaul dengan orang-orang hitam selain mereka baik. Dan dikala kita ngobrol bersama, saya merasa paling putih di antara mereka. Yang lain hitam semua. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita fokus pada tujuan utama kita adalah mengunjungi Masjid Quba sebelum kita ke tempat-tempat yang lain. Yang lain insya Allah kita yang begini perlu Pak Prabowo kelihatan bebas ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah sampai. Kita turun dari bis dan kita berkumpul terlebih dahulu sebelum kita bergerak menuju ke masjid. Di depan ada abang di depan. Ya. Ada benter yang bagus ya? Kamera bagus? Kamera yang bagus. Ada yang besar itu bisa ngambil besar. Ya. Yang tidak patah lewat sini laki-laki, yang perempuan duduk sekali. Yang perempuan duduk sekali. Yang tidak batal langsung lurus. Tapi kumpulnya setelah sholat di sini. Perempuan juga lurus Bu, lurus. Yang tidak batal, yang batal ikut bendera ya. Ya, yang batal ikut bendera. Di dalam Masjid Quba. Kalau mau ke toilet di sana juga ada toiletnya. Kebun kurma, makan sepuasnya meskipun tidak belanja. Kebunnya di dalam. Kebunnya di dalam, tokonya depan.
Duduk aja tapi dengan tuh, dengan aja tuh. Berarti itu sekilo piro? Saseta. Telur real. Real telur. Kok digoreng nih? Digoreng. Jabal Uhud ini Bapak Ibu adalah salah satu gunung yang mana kelak oleh Allah akan diangkat ke dalam surga. Salah satu gunung, satu-satunya gunung dunia yang kelak akan diangkat ke dalam surga adalah Jabal Uhud. Dan Rasulullah pernah mengumpamakan Bapak Ibu sekalian, pahala yang besarnya seperti Jabal Uhud adalah bagi orang yang mensolati jenazah, kemudian merawat jenazah sampai menguburkan, pahalanya sebesar Jabal Uhud ini. Oleh karena itu, apabila ada sholat jenazah, janganlah sungkan-sungkan kita ikut sholat jenazah bersama imam. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rupanya Takbir. Kelihatan. Satu, dua. Takbir. Takbir. Perkenalkan, nama saya Bambang, saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Insya Allah akan memandu Bapak dan Ibu sekalian di pameran Al-Quran ini. Di pameran ini insya Allah kita akan melihat berbagai macam koleksi Al-Quran berumur ratusan tahun. Salah satu di antaranya merupakan mushaf Al-Quran yang ditulis di masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Juga ada sebuah mushaf yang berasal dari Pakistan yang ditulis dengan cara dijahit dan disulam di atas kain. Namun tujuan utama dari pameran ini bukan hanya sekedar memperlihatkan koleksi mushaf tersebut, tapi bagaimana agar para pengunjung, agar kita semua lebih dekat dengan Al-Quran, menjadi ahli Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ahlina minan nas." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga dari kalangan manusia. Lalu para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa yang dimaksud dengan keluarga Allah dari kalangan manusia tersebut? Lalu Nabi menjawab, "Hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh." Yang dimaksud dengan keluarga Allah dari kalangan manusia adalah ahli Al-Quran dan orang-orang pilihannya. Namun ini adalah kopiannya yang aslinya ada di Istanbul, di Turki. Namun sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada kita Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Dan selama itu pula Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dua cara. Itu dengan cara dihafalkan dan dengan cara ditulis. Jadi di antara sahabat Nabi ada yang menjaga Al-Quran dengan cara menghafalkannya, dan juga ada di antara sahabat Nabi yang menjaga Al-Quran dengan cara menulisnya. Namun di masa Nabi meskipun Al-Quran ditulis, namun saat itu belum dikumpulkan menjadi satu mushaf, satu kitab. Baru Al-Quran dikumpulkan menjadi sebuah mushaf di masa Khalifah. Jika di ruang sebelumnya telah kita lihat bagaimana peran para sahabat dalam menjaga dan memperhatikan Al-Quran, sehingga
dengan kesungguhan dan peran mereka dalam menjaga Al-Quran sampai kepada kita sedemikian rupa. Nah, di ruangan ini terdapat sebuah karya seorang penulis Al-Quran, di mana beliau menulis mushaf Al-Quran ini dengan cara yang tidak biasa. Biasanya Al-Quran ditulis di atas kertas dengan menggunakan tinta, namun berbeda dengan Al-Quran ini, di mana Al-Quran ini ditulis dengan cara dijahit dan disulam di atas kain. Jadi jangan sekalian, ini bukan kertas tapi kain, dan tulisannya bukanlah dari tinta tapi dari benang. Penulisnya adalah seorang perempuan, seorang ibu-ibu berasal dari Pakistan. Beliau bernama Nasim Akhtar. Beliau bukanlah seorang ulama terdahulu. Beliau masih hidup sampai sekarang. Masih hidup. Beliau menghabiskan waktu kurang lebih sekitar 32 tahun untuk menulis dan menjahit mushaf Al-Quran ini. Dimulai saat beliau masih berusia sekitar 30 tahun di tahun 1987. Dan baru menyelesaikan pekerjaan ini sekitar Januari 2018. Wow. Ya, dan baru beliau wakafkan Al-Quran ini di pameran ini sekitar 3 bulan yang lalu ketika penulisnya melaksanakan ibadah haji. Dan ini lengkap 30 juz, 114 surat yang dibagi menjadi 10 jilid. Masing-masing satu jilidnya terdiri dari 3 juz Al-Quran. Dan ini yang dibuka merupakan jilid pertama berisi juz 1 sampai juz 3. Beliau juga ketika menulis Al-Quran ini selalu memulainya dengan berwudu dan bersuci sebagai bentuk ta'zim dan penghormatan terhadap kitab suci Al-Quran. Karena sebagaimana kita ketahui, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang sudah berwudu atau bersuci. Selain itu juga beliau tulis Al-Quran ini tidak di sembarang waktu, tapi di setiap sepertiga malam hingga menjelang sholat subuh. Selain itu juga beliau selalu mentadaburi dan merenungi ayat-ayatnya, sehingga beliau mengatakan dan menyimpulkan bagaimana kesimpulan para ulama bahwa inti dari kandungan ayat suci Al-Quran adalah tauhid. Itu agar kita semua hanya beribadah dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita 3 menit yang menjelaskan bagaimana manusia di masa jahiliyah setelah Al-Quran dan bagaimana kondisi mereka setelah diturunkannya Al-Quran. Di mana saat itu mereka beribadah kepada selain Allah, bahkan di sekitar Ka'bah terdapat 360 patung berhala disembah selain Allah. Dan berbagai macam kesyirikan dan kufur tersebar saat itu, kezaliman pun di mana-mana yang kuat menindas yang lemah, perbudakan, memakan harta riba, mengumpul anak perempuan yang tidak fanatik terhadap kabilahnya masing-masing, dan berbagai macam keburukan lainnya tersebar saat itu. Perubahan dimulai seiring diturunkannya Al-Quran, dan inilah gambaran dari Gua Hira, tempat di mana Nabi kita Muhammad SAW menerima wahyu Al-Quran pertama, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari sinilah akan terbit cahaya Al-Quran yang akan menjadi penerang bagi kehidupan umat manusia. Sehingga semua kesyirikan dan keburukan lainnya yang kita lihat di masa jahiliyah tadi yang juga Nabi SAW dan para sahabatnya ketika melakukan Fathu Makkah. الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Ini adalah gambaran dari pembangunan Masjid Quba atau Masjid Nabawi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, yang menggambarkan kepada kita kehidupan setelah diturunkannya Al-Quran. Di mana di masa jahiliyah dahulu mereka beribadah kepada selain Allah, ini mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dahulu mereka saling bermusuhan, ini mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan. Dengan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk manusia ke jalan yang lurus, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari gelapnya syirik menuju cahaya tauhid, dari gelapnya kufur menuju cahaya iman. الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. Perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah melewati jalan tol panjang dan lebar melalui gunung-gunung perbukitan, jarak sekitar 400-500 km, sekitar 5-6 jam perjalanan. Sudah memakai baju ihram, cukup cantik. Tidak mengira di negara Arab yang terkenal dengan padang pasirnya ternyata terdapat
tumbuhan-tumbuhan hijau yang sangat luas. Cukup cantik pemandangannya, bisa dilihat